semua jajanan yang ada di PRJ Jakarta Fair Kemayoran 2025. Karena hari ini aku habis dapat warisan, jadi aku mau beli semua jajanan di PRJ. Pertama-tama aku ngiler banget sama oyster. Ini tuh yang kecil-kecil isi 4, harganya 65.000. Lanjut, beli apa lagi ya? Ini kan but Chokomori. Lucu banget warnanya biru-biru seger. Fix aku mau borong. Soalnya aku sekeluarga pecinta Chokomori banget woi. Bang, keluarin semua isi kulkas bang. Mau ngapain? Ya mau belilah bang. Elah bang gimana sih? Saking sukanya aku langsung borong banyak guys. Nah setiap pembelian minimal 300.000 akan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Chokomori. Dari tadi tuh aku paling gak sabar cobain Momoroll Double Choco. Ini tuh bolu gulung kesukaan aku. Dia tuh ada potongan real coklat di dalamnya. Cake-nya super fluffy. Udah gitu lihat deh motif sapinya lucu banget kan. Yang aku suka feelingnya tuh creamy dan manisnya pas. Aku kasih bintang 1 juta triliun. Aku juga cobain yang crispy. Kriu ada almondnya. Aku kasih bintang 10 juta triliun. Kalau yang cashew package ini coklat banget, aku kasih bintang 10 miliar. Aku juga cobain yang pie black rose. Enak, kriuk, manisnya pas. Aku kasih bintang 200 triliun. Sama kalian juga wajib cobain tiramisu original ya. Aku kasih bintang 10 miliar. Yuk jangan lupa mampir ke boothnya Chokomori. Ada promo paket happiness dan crispy corn buy one get one juga loh. Jangan sampai ketinggalan. Lanjut. Nah ini dia yang aku cari-cari dari kapan hari. Bang kok kemarin gak kelihatan sih? Saya mah nangkring bayar di sini dari kemarin. Rujak ini harganya 40.000. Lanjut. Kalian tahu ini nggak? Ini tuh kan tahunya tahu Kak Farida Zulfa. Aku suka banget tahu ini. Aku beli 4, satunya 15.000. Lanjut. Wow, amazing. Ada es lengkeng. 1 cupnya itu 60.000. Aku beli 1. Lanjut. Ih lucu banget ada Squidward. Aku tuh belum pernah makan gurita. Jadi penasaran deh. Ini tuh dibikin pedes ya. Harganya seporsi 75.000 aja. Lanjut. Loh ini kan ayam renal. Tapi renalnya lagi nggak ada, adanya ayamnya doang. Aku beli yang ayam rendang seporsi, saya pedas manis seporsi, harganya 40.000. Lanjut. Mulut aku asem banget deh, aku mau ngebaso dulu ya. Basonya tuh baso Malang seporsi, harganya 35.000. Lanjut. Akhirnya aku nemu juga mie jebeu di sini. Beli harganya 25.000. Lanjut. Ini tuh opung aku minta dibeliin kentang goreng sama es. Pung ada-ada aja, harganya 40.000. Lanjut. Aku lagi pengen makan dimsum dah, tapi pengennya pakai nasi karena aku lagi lapar banget. Ini tuh harganya 35.000. Lanjut. Wow, ada mango sticky rice. Dulu waktu kecil aku pernah makan ini. Beli harganya 65.000. Lanjut. Hari ini tuh kan eyang aku ikut, jadi eyang aku tuh belum makan, jadi eyang aku minta pecel, harganya 35.000. Lanjut. Siapa yang belum pernah cobain tahu gejrot? Ini nih masa kakek aku belum pernah, jadi aku beliin harganya 25. Lanjut. Beli telur gulung yuk, kayaknya enak deh, panas-panas anget, harganya 35.000. Lanjut. Cimin ini menggoda banget woi, bulat-bulat. Aku mau beli yang super pedas, harganya 35.000. Lanjut. Karena opung aku keselak, aku beliin es tebu, harganya 30.000. Lanjut. Gak tahu kenapa tiba-tiba nenek buyut aku nyusul. Terus doi minta dibeliin ini mie patai, harganya 65.000. Lanjut. Karena aku udah capek seharian, aku beli cumi sama daging. Sekarang waktunya kita cobain. Ternyata dimsum pakai nasi enak banget. Aku kasih bintang 9. Kalau si tahu gejrot ini enak, tahunya harum. Aku kasih bintang 9. Kalian cobain deh, guritanya kenyal. Aku kasih bintang 9,5. Baksonya berdaging banget, aku suka. Aku kasih bintang 8,5. Rujaknya aku suka, dia masih mengkel pedas. Aku kasih bintang 8. Telur gulungnya lembut banget coy. Aku kasih bintang 8. Mie-nya enak banget, pedas manis. Aku kasih bintang 9,8. Kalau oysternya nih aku suka kenyal-kenyal. Aku kasih bintang 8. Astaga, ayam renal enak banget weh yang rendang ini, swear. Bumbunya itu loh medokpol kayak di Padang asli. Terus sayapnya ini bumbunya meresap sampai ke dalam, lembut. Aku kasih bintang 9,9. Aku juga cobain basrengnya yang rasa kari, renyah dan ada pedes-pedesnya. Aku kasih bintang 9,5. Patainya enak banget, mirip kuitiau. Aku kasih bintang 9. Sama pecelnya aku juga suka banget. Kuahnya medok, aku kasih bintang 8. Mangganya ini masih mengkel, aku suka. Aku kasih bintang 8. Tahu enak banget woi lah, tiap hari aku beli ini di PRJ, bayangin. Aku kasih bintang 9,9.
Cafe ini wajib banget dimasukin ke list kalian kalau lagi main ke Bogor. Lain makanannya enak-enak dan harga terjangkau, tempatnya juga estetik. Ayo balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau rekomendasiin ke kalian cafe yang wajib banget kalian kunjungin kalau lagi ke Bogor. Ini tuh untuk menunya banyak dan bervarian. Terus kalian nggak usah khawatir, untuk harganya masih aman dan terjangkau. Dan di sini tuh sistemnya self service ya guys. Jadi menunggu pesanan aku jadi, aku mau kasih lihat dulu tempatnya. Katanya tuh luas, jadi cocok banget deh buat ajak temen ataupun keluarga untuk makan di sini. Dan itu ambience juga nyaman, sejuk dan asri, dan yang pasti ini estetik sih tempatnya. Cocok banget buat jadi spot foto-foto kalian di sini. Terus di sini juga ada live music setiap Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu. Bikin makin seru. Di sini tuh juga ada foto boothnya loh. Ini pesan aku udah jadi, langsung aku ambil sendiri karena di sini tuh konsepnya self service ya guys. Nah, ini pesan aku udah jadi semua. Aku tuh penasaran sama menu barunya. Aku pesan mie gila. Jadi mie gila ini tuh mie nyemek versi pedes guys. Isinya tuh ada sayuran, sosis sama bakso. Dan yap, ini pas first bite udah berasa banget pedesnya di mulut. Tenang aja, ini tuh bukan pedes yang pahit gitu loh. Ini pedes yang gurih, enak deh dinikmatin. Untuk makanan beratnya aku mau cobain menu barunya yaitu nasi ayam Madura. Untuk tekstur ayamnya tuh empuk, jadi gampang banget disuirnya. Bunyinya meresap ke dalam ayamnya dengan sempurna. Rasanya gurih asin dan ada hint sedikit manisnya. Untuk makanan manisnya aku pesen pisang goreng kriuk keju susu. Ini luarnya beneran sekriuk itu, tapi dalamnya tuh pisangnya udah empuk guys. Ini enak sih menurut aku. Terus ini juga ditaburi pakai gula aren, jadi rasanya lebih legit. Tambahan toppingan keju parutnya tuh bikin rasanya jadi balance. Minumannya aku pesen yang coffee dan non coffee. Pertama untuk yang non coffee-nya aku pesen di matcha kafein. Teksturnya creamy, matcha juga cukup strong. Ini enak sih menurut aku. Terus kalau kalian pecinta kopi, kalian bisa pesan di kopi salted caramel. Menurut aku nih rasanya balance, jadi rasa karamelnya itu nggak menutupi rasa kopinya. Terus kalau kalian mau yang seger-seger, kalian bisa pesan di Hawaiian fruity-nya. Jadi ini minuman berbasis teh, manis, ringan yang pasti nyegerin. Terus juga ada bahan topping yang bikin makin enak pas diminum. Untuk lokasinya ini tuh di Cafe Ciapus. Jadi langsung aja tag teman, pasangan dan keluarga kalian untuk diajak ke sini. Singkat cerita, setelah perjuangan berbulan-bulan tekun belajar di Padepokan itu, walaupun caranya dia sama si Haris ini beda, akhirnya si Arif tetap bisa. Dan dia mau nyoba untuk melet primadona sekolah di SMA-nya. Sebut aja namanya Putri. Jadi Arif bacain mantra di hari itu, dan dia juga tirakat puasa muti selama 3 hari. Dia baca lagi lah mantra yang tadi, terus dia nyebutin nama Putri. Abis baca mantra itu, dia niup ke arah Putri terus bilang, "Kamu kok kelihatan makin cantik sih?" Terus tiba-tiba si Putri tuh ngeliat Arif aja dan cuma sedikit senyum. Walaupun reaksinya agak lama, kayak hampir semingguan, tapi akhirnya Putri tuh bisa didapetin Arif, Muibi. Langsung pacaran? Jadi pacarnya langsung. Wow. Tapi banyak juga tuh teman-teman di sekolahnya Arif yang ngerasa janggal tuh kalau si Arif bisa dapetin Putri. Soalnya Putri tuh kayak primadona sekolahnya banget. Terus dia tuh juga agak judes lah, apalagi kalau milih pacar. Bahkan laki-laki paling oke di sekolah itu aja tuh gak bisa dapetin Putri. Nah semenjak kejadian itu, Arif tiba-tiba malah jadi salah satu siswa yang paling populer lah di SMA-nya. Bahkan bukan karena prestasi belajar, tapi karena dia berhasil dapetin si Putri ini. Akhirnya dengan ilmu pelet yang dia punya, sampai Arif lulus SMA dan kuliah, Arif tuh selalu ganti-ganti pasangan atau pacar gitu. Nah karena Arif makin penasaran dan makin bikin Arif terobsesi sama praktek pelet ini, ada satu cerita nih Muibi. Pas Arif masih kuliah, dia tuh ketemu cewek. Awalnya Arif tuh sempet gak mau pakai ilmu pelet yang dia punya, karena Arif tuh kuliah keluar kota kan. Dan kuliahnya juga di daerah Malang. Jadi cewek ini juga kuliahnya satu kampus sama si Arif. Dan cewek ini tuh dari Bali, sebut aja namanya Dini. Dini tuh cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan dia tuh tergolong mahasiswa yang lumayan pinter. Dini tuh ngekos di dekat kampus, dan dia tuh kayak cewek yang pinter nyanyi, dan sering banget ngambil side job untuk kayak nyanyi di kafe-kafe gitu. Nah semuanya tuh berjalan lancar sampai akhirnya dia tuh kenal sama satu mahasiswa, yaitu si Arif ini. Jadi si Arif tuh sering ngeliat Dini ngisi acara-acara di kafe. Dan inisiatif lah nawarin untuk ngisi acara internal organisasinya si Arif ini di kampus. Nah nerima tawaran ini, akhirnya si Arif sama Dini tuh jadi makin dekat karena sering ketemu, terus sering diskusi. Sampai si Arif tuh nunjukin perhatiannya lebih, kayak ikut nonton Dini kalau nyanyi, sampai nemenin Dini dari sebelum dan sesudah tampil. Dan di sini Arif udah mulai tertarik nih Muibi sama si Dini. Terus singkat cerita, Arif akhirnya nyatain perasaan itulah ke Dini. Arif ngomong kalau misalkan dia tuh suka banget sama Dini dan pengen serius. Tapi ternyata cintanya dia tuh ditolak.
Si Dini ngomong, maaf ya aku kesini tuh untuk fokus kuliah. Kamu baik banget tapi jangan ngelakuin itu lagi ya. Itu lagi tuh maksudnya? Kayak nembak si Dini gitu. Oh. Arif akhirnya cuma senyum dan pamit lah buat pulang. Pas di rumah dia kesel tuh sampai tembok, lemari, meja, kursi tuh dihancurin semua. Dijadiin bahan pelampiasannya dia. Si Arif tuh juga sampai gak bisa tidur saking emosinya. Akhirnya si Arif tuh bener-bener gak masuk kampus sampai 1 minggu Muibi. Dan akhirnya si Arif niat untuk tirakat lagi dan gunain peletnya. Oke. Bahkan dia sampai datengin rumah dukun untuk minta pelet yang lebih kuat lagi. Oh. Seminggu setelah kejadian itu, pas Dini datang ke kampus, malam-malamnya pas dia ngeliat Arif, dia tuh ngerasa kayak halu gitu. Tapi setiap malam, bener-bener setiap malam, dia tuh selalu mimpi lagi liburan atau pergi sama Arif. Mimpi itu tuh bener-bener setiap malam dan Dini jadi orang yang beda banget. Dia sampai gak pernah sholat, kuliahnya terbengkalai, dan dia tuh mulai jarang ngambil jobnya yang nyanyi itu lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tuh gak ngasih kabar ke orang rumah sama sekali atau pulang ke Bali. Nah mulai dari sinilah keluarganya yang di Bali tuh kayak ada kepecah jadi 2 sisi. Yang satu ini khawatir Dini tuh hilang diculik. Sedangkan yang satunya lagi percaya kalau Dini tuh lagi dipelet. Jadi keluarga yang ngira dia diculik langsung berangkat tuh ke Malang buat nyari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang satunya lagi nyari orang pinter buat nemuin anaknya ini, si Dini. Oke, jadi dua-duanya tetap dilakuin ya? Betul. Nah, keluarganya yang nyari di Malang akhirnya ngomong, Dini tuh udah gak ada di Malang, dia ngilang gitu aja. Dia juga udah gak kuliah hampir 1 semester ini. Terus kata keluarganya yang ke orang pinter, dia bilang kalau Dini tuh dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh tapi masih di Jawa. Nah, keluarganya di situ nggak tahu kan harus percaya yang mana. Tapi kalau diperhatiin lagi, 2 hal itu tuh kayak berhubungan gitu kan. Akhirnya mereka nyari Dini lewat jalan yang beda, tapi sama-sama nemuin titik terang nih Muibi. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya Dini ini ketemu sama seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Dan pendeta ini tuh ngomong, oh dia dibawa ke Jakarta sama seseorang. Akhirnya keluarganya di situ mohon-mohon tuh ke pendetanya biar si Dini tuh bisa sadar lagi. Awalnya pendeta ini tuh nolak, tapi ngelihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya kasihan lah dan nerima permohonan itu. Tenang, Dini tuh masih hidup. Seminggu lagi saya coba tarik. Sampai akhirnya si pendeta ini tuh mulai ngelakuin lah ritual narik urip atau manggil dari jarak jauh. Akhirnya pendeta ini mulai meditasi dan masuk ke alam sunya loka atau dimensi lain. Di dalam tempat yang sunyi sama gelap, terus sedikit berair dan lembab, tiba-tiba pendeta ini tuh ngedenger ada suara getaran gigi dari kejauhan. Terus pendeta ini langsung ngomong, nah ini dia nih penyebabnya. Ternyata tiba-tiba Muibi muncul sosok genderuwo gede, bertaring, panjang dan berbulu lebat. Terus matanya tuh bersinar kayak rubi merah gitu tuh ke arah pendeta ini. Dan pendeta ini benar-benar langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jadi kalau orang sakti ngelihat ke arah langit, pasti akan ngelihat ada 2 cahaya yang kayak lagi terbang gitu, saling nabrak satu sama lain. Karena pertarungan antar pendeta sama genderuwo ini tuh cuma bisa dilihat sama sebagian orang aja lewat mata ketiganya. Genderuwo ini tuh kayak perwujudan dari dukun tempat Arif nyari pelet itu. Dukun ini tuh pakai sarana jin genderuwo yang ditangkap dari sebuah tempat kayak hutan gitu. Hampir 2 jam ngelakuin perlawanan, akhirnya genderuwo ini tuh kalah. Dan pas kabur, pendeta ini tuh ngunci sukmanya si dukun ini di Sunya Loka yang nyebabin dukun itu tuh mati suri. Nah di sanalah saat yang tepat nih buat ngebuat perjanjian. Akhirnya si dukun ini tuh ngomong, saya mohon ampun, iya saya tarik. Terus si pendetanya ini ngomong, hampir 1 tahun kamu ngelakuin hal buruk sama dia, sekarang tarik semua barang jeleknya, sama satu lagi, sakitin aja yang nyuruh kamu. Nah setelah si dukunnya ini kalah, Dini tiba-tiba ngehubungin rumah Muibi dan ngaku dia tuh lagi ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Anjir. Dia tuh sampai lupa banget kenapa dia bisa di sana. Bahkan dia tuh kerja di toko sebagai sales gitu. Akhirnya cepet-cepet lah keluarganya Dini pergi ke Jakarta buat ngejemput dia. Tapi yang pasti semenjak itu Arif tuh langsung balik tuh Muibi ke Malang.
Dan Arif tuh kayak jadi kena penyakit aneh, dimana dia tuh sering teriak ke pojokan ruangan yang sepi. Dan kadang dia tuh juga ditemuin lagi pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya si Arif tuh makin lama makin turun.